Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Wahyu Abdina dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai bidang pengabdian masyarakat di Racana Hasanuddin HM dan Ratu Jaleha Pangkalan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan materi poin ke-12 dari SKU Pendega. Selamat menyaksikan. Sejarah Pramuka di dunia. Kelahiran gerakan pramuka dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Guernsey, Inggris. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting. Misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Ode to Scouting, ditulis pada tahun 1899 dan menjadi buku terlaris saat itu. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, kota London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Pada tahun 1919, sebuah taman di dekat London dibeli sebagai lokasi pelatihan organisasi. Ia pun menulis buku baru yang berjudul Ode to Scoutmastership dan beberapa buku lainnya yang kemudian ia kumpulkan dan disatukan dalam buku yang berjudul Referring to Success for Rover Scout pada tahun 1922. Perkembangan gerakan pramuka tak lama setelah buku Scouting for Boys diterbitkan. Pramuka mulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Gerakannya sendiri secara perlahan tapi pasti mulai dicoba dan diterapkan di seluruh wilayah kerajaan Inggris dan koloninya. Unit kepanduan di luar wilayah kerajaan Inggris yang pertama diakui keberadaannya dibentuk Gibraltar pada tahun 1908 yang kemudian diikuti oleh pembentukan unit lainnya di Malta. Kanada ialah koloni Inggris pertama yang mendapatkan izin dari kerajaan Inggris untuk mendirikan gerakan kepanduan. Diikuti oleh Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Chili ialah negara pertama di luar Inggris dan koloninya yang membentuk gerakan kepanduan. Parade pramuka pertama diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910. Parade tersebut menarik minat para remaja di Inggris. Tidak kurang dari 10.000 remaja putra dan putri tertarik bergabung dalam kegiatan kepanduan. Pada tahun 1910, Argentina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat tercatat telah memiliki organisasi kepramukaan. Sejak didirikan, gerakan pramuka yang memfokuskan program pada remaja usia dari 11 tahun pada sampai 18 tahun telah mendapat respon yang menggembirakan. Anggota bertambah dengan cepat. Kebutuhan program pun dengan sendirinya bertambah. Untuk memenuhi keinginan dan ketertarikan para generasi muda pada saat itu, Gerakan Pramuka menambah 4 program dalam organisasinya untuk melebarkan lingkup keanggotaan Gerakan Pramuka. Keempat program tersebut meliputi pendidikan generasi muda usia dini, usia remaja, pendidikan kepanduan putri, dan pendidikan kepemimpinan bagi pembina program untuk golongan siaga, unit satuan karya, dan penegak atau pendega mulai disusun pada akhir tahun 1910 di beberapa negara. Terkadang, kegiatan-kegiatan tersebut hanya berawal dari tingkat lokal atau ranting yang dikelola dalam skala kecil, baru kemudian diakui dan diadopsi oleh kuartir nasional.
Selanjutnya, sejarah pramuka di Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai pada 29 Desember tahun 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Lalu pemerintah Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pelajaran dan Kebudayaan Nomor 93 Bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, Kepanduan Indonesia Muda. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah salah satu tokoh lahirnya pramuka Indonesia. Dia pernah menjabat Ketua Kuartir Nasional pertama sejak pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961. 4 periode berturut-turut Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat yakni pada masa bakti 1961 sampai 1963, kemudian pada tahun 1963 sampai 1967, kemudian lanjut lagi pada tahun 1967 sampai pada 1970, dan terakhir pada tahun 1970 sampai pada 1974. Dalam sejarah kepanduan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan salah satu tokoh yang berhasil menyatukan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia menjadi salah satu wadah yakni pramuka sehingga dinobatkan sebagai Bapak Pramuka. Dalam buku yang berjudul Hamengkubuwono ke-9 Inspiring Prophetic Leader, memimpin dengan kecerdasan intelektual dan spiritual, editor Farni, Hadi, dan Nasid Majid, terdapat beberapa tulisan kenangan dari pengurus Kuarnas Gerakan Pramuka. Salah satunya adalah Prijo Judiono yang saat itu bekerja di kantor Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1972. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat Ketua Kuarnas ke-4 periode 1970 sampai pada 1974, sekaligus menjabat sebagai Menteri Negara Equine. Terima kasih telah menyaksikan, semoga dapat bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.